Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi kegiatan di hari ini, kita akan bersilaturahmi ke kediaman Bapak RT sambil mengisi waktu luang kita. Berhubung sekarang lagi pada lockdown, jadi alangkah baiknya kita bersilaturahmi sambil ngobrol-ngobrol santai lah bersama Bapak RT kita. Mungkin Bapak RT boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Benang Wahidin, Ketua RT 03 RW 16, Kelurahan Soropanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ya Pak RT, kita bersilaturahmi di sini sambil ngobrol santai lah. Iya. Masalah isu-isu yang ada di lingkungan kita lah khususnya. Mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan dari kami sebagai pihak Karang Taruna gitu, khususnya kepada RT yang mengurus administrasi di ruang lingkup PRT. Mengenai sekarang bencana yang dialami di dunia ini itu, khususnya di Indonesia sendiri, tanggapan Pak RT gimana sih mengenai kasus yang terjadi sekarang ini? Ya, kasus COVID-19. Ya, itu betul Pak RT. Gimana nih? Saya kira tanggapan saya, yang namanya COVID-19 itu udah musibah internasional ya. Iya. Udah musibah seluruh dunia, termasuk Indonesia terdampak begitu dasarnya, begitu melantarkan ekonomi, sehingga banyak korban, diantaranya korban manusia, korban jiwa, korban segala macam, segala perekonomian, termasuk perekonomian kita, termasuk warga kami yang banyak yang terdampak, yang biasanya berjualan sekarang nggak bisa berjualan, otomatis mereka menjadi istilahnya disebut rawan miskin baru, gitu. Kalau dilihat dari data kan emang Cianjur termasuk wilayah yang zona hijau, tapi secara efek pasti meskipun zona hijau pasti akan terkena efek itu ya, khususnya di sektor ekonomi ya Pak RT. Mungkin untuk di lingkungan sendiri sangat terasa nggak di sini Pak RT? Sangat terasa, sangat terasa. Bahkan boleh dibilang semua warga merasakan dampaknya, kecuali mungkin PNS atau pekerja yang masih aktif, yang masih sifatnya mendapatkan gaji dari perusahaannya, atau pensiunan gitu ya. Khususnya untuk yang di bidang swasta, karyawan ataupun itu banyak dampaknya sekali. Mereka tidak maksimal berusaha, bahkan boleh dibilang tidak mampu mencukupi kehidupannya sehari-hari sama keluarga juga sudah kurang gitu ya. Cukup prihatinnya Pak. Iya, prihatin. Tapi untuk pencegahan sendiri atau pemutusan rantai penyebaran virus itu, kira-kira apa sih yang udah dilakukan di lingkungan kita ini? Ya, alhamdulillah untuk sementara ini bisa ditangani oleh orang-orang Karang Taruna dengan adanya penyemprotan yang rutin seminggu bisa 2 kali gitu ya. 2 kali ya. Dan itu didukung juga oleh para mungkin tokoh masyarakat menjadi donatur dalam pelaksanaan kegiatan itu. Jadi saya juga terima kasih kepada Karang Taruna yang telah membantu, yang telah proaktif lah untuk memutus mata rantai daripada COVID-19, termasuk orang-orang yang mudik didata ataupun orang-orang yang istilahnya dari zona merah mudik ke kampung kita lapor gitu. Alhamdulillah udah proaktif itu sudah dilaksanakan. Ya, soalnya kan kalau masalah kasus yang kita hadapi sekarang ini bukan hanya tanggung jawab soal pihak pemerintah setempat, pemerintah daerah, apalagi pemerintah ruang lingkupnya RT. Jadi kami juga sebagai Karang Taruna mempunyai rasa kepedulian gitu terhadap lingkungan ini, penyebaran itu. Terus kami juga alhamdulillah gitu sangat bersyukur ketika kami dilibatkan, ya kami siap gitu turun untuk membantu apa-apa yang sekiranya bisa memutus atau meminimalisir penyebaran virus tersebut. Saya sangat apresiasi sekali kepada pemuda Karang Taruna Arsela yang berada di RW 16 ini, yang dengan begitu tanggapnya proaktif terhadap lingkungan. Itu aja. Terus nih Pak RT nih, sekarang yang lagi ramai di media sosial mengenai
soal bantuan kan sekarang banyak nih akibat terdampak kejadian COVID ini, sehingga pemerintah menguncurkan beberapa bantuan untuk masyarakat. Di antaranya yaitu kalau dilihat dari media sosial nih, khususnya daerah Jawa Barat ya, kita kan termasuk daerah Jawa Barat. Ya, betul. Ada 9 bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai bantuan sosial Kemensos itu, gimana itu tuh Pak RT? Alhamdulillah kalau namanya itu bantuan Kemensos yang dari provinsi sementara ini belum terrealisasi. Oh, belum. Oh, jadi ingatnya belum katanya kata Pak RT. Adapun rencananya semua semua warga didata, semua dimasukkan yang namanya warga yang layak untuk menerima bantuan. Tapi alhamdulillah untuk kuota ataupun yang kami terima kabar, satu RW itu mendapatkan 7 orang, dan untuk datang kami itu mendapat 3 orang yang mendapat sementara ini yang akan mendapatkan bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat. Jadi dengan ini saya mungkin harus klarifikasi dulu ya, soal hubungan kebanyakan dari warga mengharapkan bantuan dari Gubernur dikarenakan efek dari pidato Bapak Gubernur itu. Yang menyebutkan bahwa seluruh warga Jawa Barat harus dibantu, bahkan orang anak Karang Taruna juga harus ikut mendata, jangan sampai ada warga Jawa Barat atau warga luar yang tidak terdata gitu. Padahal kenyataannya untuk sementara di Kabupaten Cianjur, khususnya kelurahan kami hanya mendapatkan kuota satu RW itu 7 orang, dan yang mendapat bantuan itu 3 orang gitu. Satu RT itu. Nah, kami. Bantuan itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa sih? Untuk emang warga yang sangat bisa dibilang lah di garis kemiskinan ke bawah, atau emang orang-orang yang emang terdampak terhadap virus ini meskipun secara ekonomi mereka di kelas menengah ke atas itu. Itu sebenarnya untuk siapa sih tujuannya Pak RT? Mungkin ada bocoran nih dari Pak Gubernur ke Pak RT SMS tuh kan. Sebenarnya keterangan yang kami terima itu dari pihaknya, saya akan melihat dari kelurahan aja gitu ya. Informasi yang saya terima dari kelurahan itu untuk orang-orang yang rawan miskin. Karena untuk orang yang menerima PKH ataupun sembako tiap bulan itu nggak berhak menerima. Ini orang miskin baru yang termasuk seperti ojek online yang udah ini, atau ojek pangkalan seperti yang biasa jualan di sekolah-sekolah yang nggak bisa berjualan kena dampaknya, atau orang yang kena PHK gitu. Tapi kenyataannya ya justru itu yang saya terima itu cuman satu RT yang mendapat bantuannya 3 orang. Itu belum terrealisasi itu pun juga gitu. Jadi saya itu mohon kepada petinggi-petinggi atau para pejabat, tolonglah dipikir ulang statement-statementnya di yang namanya di media massa atau media televisi, karena itu sangat merugikan kami sebagai ketua RT. Kami sangat terbebani dan kami sangat merasa prihatin melihat warga mendengar statement Bapak berbondong-bondong kepada kami untuk memohon dimasukkan menjadi calon penerima bantuan. Sedangkan yang namanya bantuan dari Bapak itu tidak semua warga Jawa itu bisa menerimanya gitu. Jadi dipertegas ya, untuk yang mendapatkan PKH sebenarnya itu tidak berhak, tidak masuk kategori bantuan Kemensos ini ya. Karena ini non program ini. Jadi beda program. Jadi terus kemudian dari pihak RT juga ternyata cuman dalam satu wilayah khususnya kalian cuma mendapatkan berapa saya? Satu RW itu 7 orang. 7 orang. Jadi 3 orang. Setiap RW itu cuma 7 orang. Bagi RT ada 3, berarti cuma mendapatkan satu RT itu cuma 3 orang. Itu masalah pendataan nih. Kan banyak isu nih pendataan. Wah, saya perhatiin ketika melihat misalkan masalah pendataan itu yang disalahkan pihak RT, misalkan wah RT-nya kurang bagus soal pendataan, karena banyak warga yang harusnya tidak mendapatkan tapi mendapatkan, harusnya warga yang bla 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 tapi bla bla bla. Itu gimana itu Pak RT? Pendataan mekanismenya itu. Mekanismenya sebenarnya emang semuanya juga harus dari RT seharusnya. Cuman apa yang terjadi, apa yang kami rasakan,
sebenarnya itu data itu bukan data baru, data lama yang kami terima itu. Kalau data baru, seandainya data baru mungkin yang kami masukkan, yang kami data itu lebih dari segitu. Itu karena itu data lama, sistemnya kuota, ya pastinya juga mungkin entah gimana gitu. Pokoknya yang keluar itu data lama yang ada di provinsi atau gimana, saya juga nggak ngerti. Sepertinya yang apa yang keluar dari atau yang berita yang kami terima, data yang kami terima dari kelurahan, justru itu orang-orang yang semestinya tidak mendapatkan bantuan sebenarnya. Cuman gitu bisa jadi kita direvisi, karena kita kan sebagai ketua RT berhak untuk merevisi itu. Karena kita harus juga melihat realistis apa yang kita lakukan itu, siapa yang berhak itu gitu. Ya cuman yang saya sesalkan itu tidak ada data yang valid dari Mensos atau dari dinas sosial atau dari provinsi yang kami terima itu seolah bukan harapan kami gitu. Itu. Pihak RT sendiri kecewa ya kecewa dengan statement Pak. Tapi sebenarnya dari pihak RT sendiri itu mengajukan berapa kakak sih dalam pengajuan ini itu dari bantuan? Dari semua warga saya itu hampir 63 kakak lebih lah. Yang kami ajukan paling sekitar 60-an. Cuman yang dapatkan cuma 3 orang. Jadi itu boleh dibilang pendataan kemarin itu kita bawa kakak rame-rame ke kelurahan itu sepertinya dagelan itu. Sinetron yang tertunda kalau boleh dibilang gitu. Iya, karena data yang penerima bantuan itu sudah ada. Sudah. Aneh kan gitu. Aneh. Itu namanya kan iya, gitu. Ajaib itu. Iya. Ya cukup prihatin lah kalau melihat ternyata dari pernyataan Pak RT sebenarnya yang banyak kekeliruan di masyarakat betul. Gitu, sehingga ketika salah satu pejabat melontarkan ucapannya ternyata kurang sesuai dengan yang kenyataan yang di bawah, khususnya apalagi RT sebagai garda terdepan khususnya Pak RT dalam keadaan seperti ini. Jadi yang kena sasarannya kambing hitamnya pasti Pak RT, jelas itu. Betul. Tapi mudah-mudahan Pak RT lah tetap semangat meskipun banyak kesalahpahaman dari masyarakat. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Jadi untuk bantuan Kemensos itu dari pihak Jawa Barat provinsi dari setiap RW itu cuman 7 orang. 7 orang dibagi 3 RT berarti mendapatkan cuman ada yang tiap RT ada yang 3 orang, yang lain mah berarti dibagi-bagi lagi ke RT yang lain. Tapi untuk saat ini sudah turun bantuan itu Pak? Belum turun. Baru kami menerima datanya aja. Data yang bahkan penerima bantuan provinsi di KRT-an kami itu 3 orang. Jadi satu RW itu kan 3 RT cuma 7 orang gitu. Satu RW itu nama-namanya itu udah ada waktu kita mendata itu nama baru datang. Emang gitu kalau ada bantuan mungkin ada juga dari pusat yang masih kita tunggu gitu gimana realisasinya. Tapi kayaknya seperti itu juga gitu. Yang namanya dari pusat juga kita mendata, ternyata yang akan mendapatkan bantuan itu sudah ada namanya. Ya itu. Jadi ya gimana lah. Kita mau sebagai RT pasrah aja gitu. Yang namanya statement daripada petinggi-petinggi gitu jadi konflik di bawah gitu. Gitu. Ya mungkin barusan sudah tahu ya dari Bapak RT penjelasan tentang bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat. Mungkin harapannya Pak RT lah terakhir mungkin harapannya untuk bantuan ini itu gimana itu? Harapan saya yang pertama kepada para pemimpin, mohon kalau memang mau memberikan bantuan tolonglah minta data baru sesuai dengan ajuan daripada RT, sesuai dengan kriteria yang harus mendapatkan bantuan. Pertama itu. Yang kedua, saya minta birokrasi itu jangan terlalu panjang sampai ke ini dari kita sampai provinsi sampai ke pusat itu lama gitu. Makanya dari pusat mungkin dari dinas sosial mengeluarkan data yang lama gitu. Data lama.
Yang ketiga tuh dari harapan saya tuh kepada warga semuanya kita tuh harus sama-sama bersatu, gotong royong, bareng-bareng. Kita jangan terlalu lah berharap kepada orang, kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan semua musibah ini kita melaluinya dengan baik dan insya Allah selamat semua. Amin, sehat. Amin. Udah cukup ya, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Cukup untuk sementara ini. Nah terakhir lah mungkin untuk harapan Pak RT buat Karang Taruna sendiri gimana nih, khususnya yang ada di lingkungan RW 16 ini untuk kedepannya? Kedepannya saya berharap Karang Taruna ini solid ya, solid terus menjaga dan membantu istilahnya menjadi pelopor ya, bagi KRT-an, bagi KRW-an, bagi semua warga di KRT-an kami khususnya umumnya KRW 16 untuk senantiasa menjadi orang yang terdepan di dalam bentuk sosial, agama dan lain-lainnya gitu. Ya mungkin terima kasih Pak Teh atas penjelasannya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, mungkin sekian dulu dari kami Karang Taruna dalam acara ngobrol santai bersama Bapak RW. Mungkin untuk kedepannya kita akan berbagi RT-RT yang lain. Oke.